Perkenalkan saja nama saya Kartini. Apa? Saya mau menikah Ustazah, saya mau enggak salah dulu. Saya mau nanyakan, saya tiap hari bekerja nih Ustazah. Hampir kebanyakan waktu saya tuh habis di kerjaan. Ada nggak sih amalan-amalan yang setiap hari bisa kita lakuin? Dan itu kalau setiap hari kita lakuin bakal berarti banget. Dan mungkin soalnya aku pernah kepikiran kayak mau sholawat, kayak tiap habis sholat yang ringan-ringan saja, tapi kalau dijalanin konsisten itu jadi benar jadi banget amalannya. Kasih saja. Kita langsung menjawab satu persatu saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sih bekerja sehari-hari, tapi ada nggak amalan yang walaupun dia kecil, cuma kita bisa konsisten untuk istiqomah ngelakuin apa seperti zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir ini berat di timbangan, tapi ringan di lisan kita. Ringan apa enggak? Ringan enggak? Makanya kalau kita lagi kerja, ada yang bisa sambil dengerin headset, atau yang kalau lagi waktu luang dia suka main HP, atau lagi bekerja daripada dia bengong diam sambil zikir. Jadi di sini pekerjaan kita tuh tetap dapat ridhonya Allah. Kenapa? Niat bekerjanya bukan cuma nyari dunia, melainkan mencari ridho Allah. Jadi amal soleh yang masuk dalam kategori amal soleh itu banyak, bukan cuma sholat, puasa, zikir, haji, sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi yang disebut dengan al-amal soleh, amal soleh itu segala sesuatu yang walaupun itu perkara dunia, tapi tetap mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja, sesibuk-sibuknya kerja kita nggak ninggalin sholat, tetap sholat di awal waktu. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, tetap lisan kita nggak berhenti zikir. Astagfirullah, 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau kita habis sholat, di waktu istirahat kita sholat nih. Jam-jam istirahat kita sholatnya. Habis sholat kita buka Quran di handphone kita baca walaupun cuma berapa ayat, itu juga masuk dalam kategori amal soleh. Jadi pekerjaan kita bukan hanya diniatkan duniawi, tapi amal solehnya juga masuk di dalamnya. Ya, apalagi selain zikir, yang kedua bersedekah, membantu kawan dalam pekerjaan itu juga amal soleh. Jadi jangan sepele dengan bekerja. Kata temannya tuh, makanya banyak bantuin. Amal soleh yang jatuhnya. Tapi yang dibantuin jangan keenakan juga gitu ya. Berarti akhirnya niat yang membantunya bukan karena Allah lagi gitu. Jadi seperti itu. Sibuk-sibuknya kita mengejar dunia, jangan sampai akhirat kita lupa. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kita disuruh untuk bekerja dengan niat berapa? Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi kita juga disuruh untuk beramal akhirat. Kenapa? Bisa jadi malam ini, besok kita mati. Karena mati nggak ada yang tahu. Betul nggak? Di sini yang muda-muda nih Gen-Z, yakin nggak umurnya panjang? Tapi pengennya panjang. Betul nggak? Menjamin nggak kalau yang lebih tua lebih duluan wafat? Jadi la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Gak ada tuh pilihan yang namanya ajal, yang muda duluan, yang tua duluan, yang udah sakit duluan, gak ada. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah ditentukan ajalnya, gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Maka selagi kita sehat afiat, panjang umur, kita sibuk bekerja, tapi ingat di waktu libur, di waktu istirahat, tetap luangkan waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar istiqomah terakhir, kata Imam Al-Ghazali, cara istiqomah itu, cara konsisten itu, minimal perbuatan atau amalan yang kita lakukan 3 kali berturut-turut. Contoh, kita pengen istiqomah sholat tahajud, berat atau enggak? Berat banget ya tahajud itu ya. Aku duha, berat sekali. Tapi kata Imam Al-Ghazali, lakukan 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda. Malam ini tahajud, besok malam tahajud, malam ketiga tahajud. Insya Allah kita nggak bangun tahajud rasanya ada yang kurang. Itu namanya kebiasaan yang harus jadi habit. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang harus jadi paksaan terlebih dahulu. Insya Allah nanti jadi habit kita sehari-hari ya.
Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Jadi banyak amalan, terutama yang bisa kita lakukan dengan lisan kita, baik baca Al-Quran dan berzikir. Insya Allah jelas ya Pak yang bertanya. Untuk selanjutnya